didukung oleh Oke, kita kembali lagi di segmen yang terakhir, segmen konklusi. Mungkin saya pertama mau ke Pak Syailendra. Pak Syailendra, terkait dengan perlindungannya, Pak. Kalau tadi sudah ada misalnya surat izin yang dikeluarkan bagi para mereka pelaku industri ini, dan kemudian untuk konsumennya sendiri, Pak. Kalau misalnya ada kerugian yang diakibatkan dari industri ini, adakah saluran-saluran yang dibuka untuk kemudian bisa melindungi para konsumen dari industri ini, Pak? Baik, Mas Jason. Yang pertama, pastinya masyarakat dapat memberikan laporan kepada Kementerian Perdagangan terkait perusahaan penjualan langsung atau MLM ini. Bukan hanya yang tidak memiliki izin, tetapi juga perusahaan penjualan langsung yang menyalahgunakan izinnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kepada kita. Kemudian masyarakat juga berhak mendapatkan informasi terkait kegiatan perusahaan penjualan langsung dengan jelas dan benar. Jadi ini teman-teman dari pelaku-pelaku usaha penjualan langsung, kita minta untuk memberikan informasi yang sangat transparan kepada masyarakat, terutama kepada mitranya dalam melakukan kerjasama untuk berusaha di bidang penjualan langsung ini. Dan kita berharap terlindunginya kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang merugikan masyarakat. Dan selain itu juga industri penjualan langsung juga perlu mendapatkan perlindungan tentunya dari persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh entitas usaha yang ilegal. Nah, salurannya ini yang pertama, ada sekretariat Satgas Waspada Investasi. Ini di kantor Kemenko Perekonomian di Lapangan Banteng. Kemudian atau bisa melalui website Kementerian Perdagangan, masuk ke kontak us @kemendak.go.id atau lapor langsung ke Kemendak. Dan kita berharap karena di Satgas ini ada 13 kementerian lembaga yang secara berkesinambungan kita terus berkoordinasi untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait entitas usaha yang tidak berizin atau masyarakat sebaliknya yang melaporkan ke Satgas ini. Nah, ini upaya-upaya kita bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga kita juga harus melindungi teman-teman pelaku usaha yang mungkin terganggu usahanya oleh entitas usaha yang ilegal. Termasuk tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari asosiasi. Kita beberapa hari yang lalu juga terima surat dari teman-teman asosiasi, produk-produk yang ternyata masuk ke online, tadi udah singgung sedikit. Itu langsung kita tindak lanjuti dengan teman-teman IDEA, tolong ini di take down karena ini nggak bisa, ini udah eksklusif produk harus dijual secara MLM. Tadi udah disampaikan oleh teman-teman APR, betul itu tidak boleh lagi dijual online. Nah, ini kan harus kita koordinasi terus. Jadi kita melindungi teman-teman pelaku usaha ini ketika menginformasikan ada produk-produknya yang masuk ke online marketplace. Segera kita koordinasikan, informasikan ke teman-teman melalui IDEA maupun teman-teman langsung ke marketplace untuk men-take down itu produk-produk yang tidak seharusnya diperjualbelikan di marketplace atau online. Karena kita sangat berharap juga, tadi sudah sampaikan, begitu besar kontribusi yang diberikan juga oleh MLM, baik untuk pertumbuhan ekonomi dari omsetnya yang besar, kemudian juga terutama penyerapannya terhadap mitra-mitra yang tentu ini juga membantu masyarakat untuk berusaha. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini tentu banyak masyarakat yang selain membutuhkan produk tersebut juga pemasarannya yang cukup baik melalui MLM. Ya, artinya ada dua pengawasan di sini, pengawasan untuk para pelaku industrinya dan juga perlindungan konsumennya pun dijamin begitu ya. Saya mau ke Pak Michael. Pak Michael, apa kemudian pesan yang ingin disampaikan kepada mereka, para pelaku industri ini supaya kemudian bisa lebih expand lagi, Pak? Oke, khususnya untuk kami pelaku yang menjalankan bisnisnya ya, Mas Jason ya, seperti itu ya. Oke, buat kami dari perusahaan MLM, yang pasti saat ini kami punya spirit yang berbeda, Mas Jason. Kami ingin membuat industri MLM itu baik, harum namanya, gitu seperti itu. Kami ingin masyarakat memberi kami kesempatan untuk melihat,
saat ini berbeda gitu. Apa yang pernah dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin mencemarkan nama baik industri ini, tapi kami hadir bersama ekosistem yang berbeda, bersama AP2LI, bersama Kementerian Perdagangan, semuanya ini kami membentuk suatu ekosistem industri MLM yang lebih baik. Jadi dengan integritas, dengan legalitas yang baik, kami dari AFC Life Science ingin membuktikan itu. Ayo jangan ragu untuk melihat ke opportunity itu, karena sebetulnya MLM itu tidak ada yang salah, gitu. Industri ini harusnya bisa menjadi kontribusi yang sangat besar buat Indonesia, gitu Mas Jason. Oke, saya mau ke Pak Andrew. Pak, menutup perbincangan kita sebagai asosiasi yang membawahi, menaungi ratusan industri ini, Pak. Apa yang kemudian ingin dicapai? Apa yang kemudian menjadi target ke depannya, Pak? Ya, tentu kita ingin bahwa industri ini berkontribusi lebih banyak lagi kepada masyarakat, kepada perekonomian nasional. Nah, saya juga ingin menghimbau kepada masyarakat luas supaya seperti yang tadi Pak Michael sudah katakan, coba lihat industri ini. Mungkin industri ini bisa menjadi solusi juga di masa pandemi ini. Karena dengan begitu banyak orang yang sudah membuktikan juga, terbantu seperti angka tadi yang juga Pak Dirjen katakan, 16,3 triliun itu luar biasa besar. Dan itu baru setengahnya aja loh. Ya, berarti bisa lebih besar lagi. Nah, kami berharap industri ini dapat benar-benar membantu masyarakat terutama di saat-saat sulit seperti pandemi ini. Namun kami juga mengingatkan, jangan lupa kalau memilih perusahaan nih, selalu harus tanya dulu, ini ada izinnya tidak? Ini yang paling penting. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang menggunakan industri ini sebagai kedok untuk menipu. Nah, ini berbahaya sekali. Selalu pastikan harus memiliki surat izin usaha penjualan langsung terlebih dahulu. Harus ada kritis di situ, betul, ya, Pak ya? Baik. Saya rasa begitu. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI Bapak Andrew Susanto sudah bergabung. Kemudian ada co-founder AFC Life Science Indonesia Bapak Michael Tampi dan juga Bapak Syailendra, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.